Kalau kita mau melakukan pemilihan, mau menengok apa yang akan terjadi besok, tidak bisa kita melihat janji hari ini, tapi tengoklah apa yang sudah dikerjakan di masa lalu. Nah, 5 tahun Tuhan izinkan, kasih ke orang yang pintar ngomong bekerja. Prediktor terbaik atas perilaku masa depan adalah perilaku masa lalu. Bila di masa lalunya tidak peduli, jangan harap besok peduli. Bila di masa lalunya memperjuangkan, insya Allah besok akan memperjuangkan. Ini adalah pola. Karena itulah kenapa kita bicara tentang rekam jejak, bicara tentang apa yang digunakan ketika menjalankan amanat di masa lalu sebagai prediktor apa yang akan dikerjakan di masa depan. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Mari kita konsisten. Kalau kita ingin memperjuangkan keadilan, maka pilihlah mereka yang memiliki rekam jejak untuk menunjukkan keadilan, untuk menghadirkan keadilan. Rekam jejak bukan sekedar rencana dan janji ke depan, tapi tengoklah ke belakang apa yang sudah dikerjakan, karena itu adalah bukti. Dulu hujan segini belum banjir, sekarang sudah, gitu loh. Dulu hujan segini belum terkenang, sekarang sudah. Nah itu yang kemudian jadi berbeda. Sementara anggaran bertambah, kan orang jadi bertanya-tanya. Dulu waktu anggaran tidak sebesar sekarang, intensitas hujan tertentu dia tidak serta-merta banjir. Sekarang anggaran bertambah, intensitas yang sama dia langsung banjir. Apa yang salah? Nah, maksud saya Anies dan seluruh timnya harus mampu menjelaskan itu. Tidak kemudian mengajak rakyat berdebat. Tunjukkan bahwa kita punya rekam jejak yang baik, punya rekam gagasan yang baik, punya rekam karya yang baik. Karena kita punya itu semua, kita tidak perlu berbohong. Kita tunjukkan kenyataan. Bila rekam jejak kita bermasalah, bila rekam gagasan kita bermasalah, bila rekam karya bermasalah, baru di situ ada kebohongan-kebohongan. Betul? Karena itu kalau kita menyaksikan ada kebohongan diproduksi, sebenarnya itu adalah cerminan rasa tidak percaya diri atas yang dimiliki. Jadi kita tidak perlu memproduksi kebohongan, tidak perlu memproduksi itu semua. Tunjukkan kenyataan dan biarkan kenyataan memenangkan pertarungan gagasan, memenangkan pertarungan rekam jejak, memenangkan pertarungan karya. Kita waktu 98 mungkin, ini negara dengan Jakarta saja, Beijingnya kita lihat masih seperti kampung. Sekarang kebalik-balik. Pak Anies, kalau saya yakin Pak Anies sering ke China, kebalik Beijing, Shanghai, kalau kita lihat Jakarta kayak kampung dibanding dengan Shanghai. Negeri ini punya begitu banyak peluang, dan pemerintah harus memastikan bahwa sumber daya yang diberikan oleh pemerintah untuk rakyatnya adalah sumber daya yang tepat. Kita menghadapi tantangan lingkungan hidup, itu menjadi kenyataan bagi kita. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik, yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Betul? Mobil listrik, dan kita menjadi produsen terbesar mobil listrik di dunia, saya nggak tahu lagi nilai tambah yang muncul ini berada pada angka berapa, karena belum kejadian. Perkiraan saya di tahun 2027-28 itu kalau kita konsisten, jadi ini barang. Jangan takut, konsisten dan kawal terus. Dan kita harapkan di 2045 GDP kita, PDB kita akan berada di angka perkiraan saya 9 sampai 11 triliun US dollar. Dan income per kapita kita, kalau kita konsisten, income per kapita kita berada di angka 21.000 sampai 29.000
US dollar. Jadi negara maju kita. Tapi kalau nanti digugat, kita mundur, kita belok, enak lagi ekspor bahan mentah, lupakan kita menjadi negara maju. Kalau kita hitung, apalagi ini contoh, ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Emisi per kilometer per kapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bis berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak, sementara mobil memuat orang sedikit. Ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik, dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya. Dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan. Ya, ini kan sudah kita mulai 2 tahun yang lalu. Kalau kita melihat seperti sekarang, konstruksi untuk pabrik-pabrik semuanya sudah dimulai. Meskipun ini baru 8%, tetapi konstruksi itu sudah dimulai. Dan di sini yang pertama kita akan siapkan 450 hektar dan semuanya sudah habis untuk pabrik kaca, pabrik pipa, kemudian pabrik baterai listrik, pabrik keramik, semuanya. Tapi memang ini industri-industri raksasa yang di sini. Sehingga yang paling penting ini adalah bisa membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar. Pertama. Yang kedua, pendapatan negara juga akan tambah dari pajak, PPN, PPH karyawan, PPH perusahaan, nanti PNBP, semuanya itu adalah pendapatan negara akan naik. Dan yang ketiga juga yang berkaitan dengan neraca perdagangan kita akan menjadi baik karena ini hampir semuanya orientasinya ada untuk ekspor. Model-model bisnis seperti ini yang ingin kita bangun tidak hanya di Jawa Tengah tetapi juga nanti di Jawa Barat dan di provinsi-provinsi yang lain. Saya kira ini sebuah contoh yang baik. Kemudian tadi sempat menaiki mobil listrik, Pak. Boleh diceritakan? Ya, ini kita akan ingin membangun ekosistem besar, end to end, dari hulu sampai hilir untuk mobil listrik, mulai dari penambangan nikel, kemudian smelternya, refinery-nya, kemudian pembangunan industri katoda dan prekursornya, kemudian masuk ke lithium baterai, EV baterainya, baterai listriknya, kemudian mobilnya. Setelah mobilnya juga masih ada lagi tambahan, yaitu merecycle baterai listriknya. Sehingga ini dari betul-betul dari hulu ke hilir semuanya dalam sebuah ekosistem besar yang ingin kita kerjakan. Dan tadi saya nyoba mobil listriknya Genesis dari Hyundai, kira ya halus, nggak ada suaranya. Terkait ini, Pak, banyak masyarakat yang masih mengeluhkan bahwa mobil listrik itu nanti harganya mahal gitu, Pak. Mungkin ada Ya biasa untuk pertama seperti itu. Tapi karena memang harga hampir 50% harga dari mobil itu memang cost-nya ada di baterainya. Sehingga kalau nanti ketemu teknologi terbaru, ketemu teknologi baru, harga baterainya itu akan semakin murah, semakin murah, semakin murah. Apalagi dibangun di Indonesia, di tempat di mana nikelnya itu ada, kobaltnya ada, sehingga
semuanya dikerjakan dari hulu sampai hilir, itu akan bisa menekan kos yang paling murah sehingga kompetitif. Saya kira ini masalah teknologi saja. Baik.